Setiap keluarga punya cerita. Di balik tawa, ada air mata. Di balik kebersamaan, ada perjuangan. Dari kesalahpahaman kecil hingga keputusan besar, kehidupan rumah tangga adalah perjalanan yang penuh warna. Kadang penuh cinta, kadang penuh drama. Jangan lupa subscribe dan ikutlah dalam setiap cerita Medialog. Media berdialog. Karena setiap kisah berharga untuk didengar. Apakah ini kisahmu? Hendrawan adalah seorang pria berusia awal 40-an yang telah menghabiskan 8 tahun terakhir membesarkan putranya, Rico, sendirian. Sejak kematian istrinya saat melahirkan Rico, hidup Hendrawan berubah drastis. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam duka mendalam. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai memudar, digantikan oleh harapan baru. Rico kini menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan dan semangat hidupnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Hendrawan mulai merasakan kesepian. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rico. Ia ingin memberikan sosok ibu kepada anaknya, seseorang yang bisa melengkapi keluarga kecil mereka. Suatu hari, di sebuah rumah makan yang menjadi tempat langganannya, Hendrawan bertemu dengan Vina, seorang gadis cantik berusia 30-an yang bekerja di sana. Vina bukan hanya cantik, tetapi juga sangat ramah. Senyumnya yang hangat dan sikapnya yang sederhana membuat Hendrawan merasa nyaman setiap kali mengobrol dengannya. Awalnya, perkenalan mereka hanya sebatas obrolan singkat saat Hendrawan makan. Tetapi seiring waktu, perasaan Hendrawan mulai tumbuh. Vina selalu tampak tulus, dan perhatian kecil yang ia tunjukkan pada Hendrawan membuat pria itu merasa bahwa mungkin inilah waktu yang tepat untuk memulai kembali. Vina dan Hendrawan semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setelah beberapa kali bertemu di rumah makan, Hendrawan memberanikan diri untuk mengajak Vina keluar di luar jam kerjanya. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, dari kehidupan sehari-hari hingga impian-impian kecil yang pernah mereka miliki. Vina, meskipun tahu bahwa Hendrawan adalah seorang duda dengan anak laki-laki, tidak merasa ragu atau khawatir. Sebaliknya, ia merasa terharu melihat betapa besar cinta Hendrawan kepada Rico. Dalam setiap cerita Hendrawan tentang putranya, Vina bisa merasakan betapa hangat dan penuh perhatian pria ini terhadap keluarganya. Di sisi lain, Hendrawan semakin yakin bahwa Vina adalah wanita yang tepat. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena ketulusan dan kebaikan hatinya. Hubungan mereka semakin erat, dan Hendrawan merasa bahwa inilah saatnya untuk mengenalkan Vina kepada Rico. Ia tahu bahwa Rico sangat merindukan sosok seorang ibu. Setiap kali melihat teman-temannya bersama ibu mereka, Hendrawan bisa melihat tatapan rindu di mata anaknya. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat penting bagi Hendrawan. Ia berharap Rico bisa menerima Vina, dan mereka bisa memulai lembaran baru sebagai keluarga. Dengan penuh harap dan antusiasme, Hendrawan mulai merencanakan momen pertemuan itu. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Langkah menuju kebahagiaan yang baru bagi mereka bertiga. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Vina, Hendrawan merasa inilah saat yang tepat untuk mengenalkan Vina kepada Rico. Dengan penuh antusiasme, ia duduk bersama Rico di ruang tamu, sementara Rico sibuk bermain dengan mobil-mobilan kecilnya. "Rico, ayah punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan," kata Hendrawan sambil tersenyum. Rico menoleh, matanya yang besar menatap ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa, ya?" "Ayah ingin kamu bertemu dengan seseorang. Namanya Vina, dan ayah berharap dia bisa menjadi ibu barumu." Suara Hendrawan lembut, penuh harapan. Ia tahu bahwa Rico selalu merindukan sosok seorang ibu. Mata Rico bersinar cerah. "Ibu baru?" tanyanya dengan suara penuh harap. Ia berdiri, rasa ingin tahunya semakin besar. "Kapan aku bisa ketemu?" Hendrawan tersenyum lega. "Hari ini, Nak, ayah akan memperkenalkan kalian sekarang." Beberapa saat kemudian, Vina tiba.
Dengan langkah yang sedikit ragu, ia masuk ruang tamu dan tersenyum pada Riko. Meskipun ia sudah mendengar banyak tentang Riko dari Hendrawan, bertemu langsung dengan anak kecil yang mungkin akan menjadi bagian dari hidupnya membuatnya gugup. "Riko, ini Tante Vina," ujar Hendrawan sambil memperkenalkan mereka. Riko menatap Vina dengan penuh rasa penasaran. "Hai, Tante," sapa Riko dengan polos, sambil tersenyum malu-malu. "Hai, Riko," jawab Vina sedikit canggung, tangannya melambai pelan. Senyum tipis tersungging di bibirnya, namun tatapan matanya menunjukkan rasa khawatir. Ia tak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah Riko suka padaku? Bagaimana aku bisa menjadi sosok yang nyaman baginya? Keheningan sempat melanda mereka bertiga. Hendrawan, yang menyadari situasi sedikit kaku, mencoba mencairkan suasana. "Riko, kamu suka main mobil-mobilan, kan? Tante Vina suka anak-anak yang suka mainan. Loh, mungkin kamu bisa tunjukkan mobil-mobilanmu ke Tante." Riko mengangguk. Namun ada sedikit rasa kikuk saat ia mengambil satu mobil mainannya dan menyodorkannya ke Vina. "Ini mobil kesukaanku," katanya sambil menyodorkan mainan kecil berwarna biru. Vina tersenyum, menerima mobil mainan itu dengan lembut. "Oh, bagus sekali. Ini, mobil balap, ya?" Tanyanya dengan senyum yang berusaha tetap ramah, meski terdengar sedikit gugup. "Iya," jawab Riko singkat, lalu menatap Vina dengan ekspresi penasaran. "Tante bisa main mobil-mobilan juga?" Vina tertawa kecil, meski sedikit canggung. "Mungkin. Tante bisa belajar dari kamu, ya?" Mereka berdua terdiam sejenak. Riko menatap Vina, mungkin masih merasa asing dengan sosok wanita ini. Sedangkan Vina merasa bingung harus memulai percakapan seperti apa dengan anak yang baru dikenalnya ini. Meski ada rasa canggung, senyum Vina tetap terlihat tulus, dan Hendrawan merasa ini adalah awal yang baik. Setelah beberapa lama, Riko mulai terlihat lebih nyaman dan bertanya, "Tante suka makan es krim gak?" Vina mengangguk dengan semangat, merasa senang karena Riko mulai berbicara lebih lepas. "Suka sekali. Kamu suka es krim rasa apa?" "Rasa coklat. Itu yang paling enak," jawab Riko dengan antusias. "Aku juga suka coklat," balas Vina sambil tertawa kecil, merasakan suasana yang mulai mencair. Meskipun pertemuan pertama ini diwarnai dengan beberapa momen canggung, ada harapan besar di dalam hati Hendrawan. Ia yakin, dengan waktu, hubungan Vina dan Riko akan berkembang menjadi lebih baik. Vina memang masih gugup, namun ia sudah menunjukkan usaha yang tulus untuk berinteraksi dengan Riko, dan itu cukup bagi Hendrawan untuk merasa optimis. Tak lama setelah pertemuan pertama itu, Hendrawan dan Vina memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Keduanya merasa hubungan mereka cukup kuat dan percaya bahwa Vina akan menjadi ibu yang baik bagi Riko. Upacara pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan pun dilangsungkan. Di sana, Riko terlihat sangat senang, mengenakan pakaian rapi sambil sesekali memandang Vina dengan rasa penasaran. Kehidupan baru pun dimulai. Hendrawan merasa hidupnya kembali utuh, dan Riko akhirnya memiliki seorang ibu. Awalnya, segala sesuatunya berjalan baik. Vina dengan lembut mencoba beradaptasi dengan perannya sebagai ibu tiri, dan Riko tampaknya senang memiliki seseorang yang bisa mengurusnya selain ayahnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di rumah, bermain atau menonton acara favorit Riko di televisi. Namun, seiring dengan kabar baik bahwa Vina hamil, kehidupan keluarga kecil mereka mulai sedikit berubah. Karena Hendrawan sering bekerja di luar kota, Vina harus menjalani masa kehamilannya tanpa suami di sampingnya. Riko, sebagai anak yang masih kecil, menjadi satu-satunya orang yang selalu berada di rumah bersama Vina. Vina, yang sedang hamil besar, mulai sering merasa lelah dan terkadang suasana hatinya berubah-ubah. Saat ngidam,
Vina sering meminta bantuan Riko untuk membelikan makanan atau menyiapkan sesuatu di rumah. Awalnya, Riko menurut dengan senang hati, ingin membantu ibu barunya yang sedang hamil. Namun, lama-kelamaan, ada ketegangan yang mulai terasa di antara mereka. Riko yang masih anak-anak kadang merasa bingung atau tidak tahu harus berbuat apa. Dan Vina, dalam kondisi lelah, mulai kehilangan kesabaran. Suatu malam, saat Hendrawan sedang bekerja di luar kota, Vina yang sedang ngidam es krim meminta Riko untuk membelikannya di warung terdekat. Riko, meski merasa lelah, tetap pergi dengan sepeda kecilnya. Namun, ia pulang lebih lama dari yang diperkirakan, membuat Vina merasa kesal. "Kenapa lama sekali, Riko?" tanya Vina dengan nada sedikit ketus. Riko, yang kelelahan, menjawab dengan polos, "Tadi antre di warung, Tante." Vina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Lain kali lebih cepat." "Ya," katanya, masih dengan nada agak kesal, namun mencoba menahan emosinya. Riko hanya mengangguk dan kembali ke kamarnya dengan rasa sedikit bingung. Meski tak ada pertengkaran besar, ada jarak yang perlahan mulai terbentuk antara Vina dan Riko. Vina, dalam kehamilannya yang semakin besar, mulai kesulitan mengendalikan emosinya. Dan Riko, yang masih anak-anak, merasa bingung dengan perubahan suasana di rumah. Ini adalah awal dari tantangan baru dalam kehidupan mereka, tantangan yang harus dihadapi bersama sebagai sebuah keluarga. Pagi itu, Hendrawan sedang bekerja di luar kota ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Ia menatap layar, melihat nomor tak dikenal. Dengan perasaan ragu, ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar tegang dan serius. "Pak Hendrawan, ini dari rumah sakit. Putra Anda, Riko, baru saja dibawa ke UGD. Keadaannya kritis. Anda perlu datang segera." Jantung Hendrawan seakan berhenti berdetak. "Riko, apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya bergetar antara kebingungan dan kepanikan. Namun, operator rumah sakit hanya memberikan sedikit informasi. Dalam hitungan menit, Hendrawan langsung bergegas meninggalkan pekerjaannya dan menuju pulang. Perjalanan terasa panjang dan menyiksa. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang terjadi pada Riko? Bagaimana bisa ia terluka? Pikiran buruk menghantui Hendrawan sepanjang perjalanan. Menuju UGD dengan napas yang terengah. Sesampainya di rumah sakit, Hendrawan langsung menuju UGD dengan napas yang terengah-engah. Di sana, ia melihat dokter dan perawat sibuk merawat tubuh kecil yang terbaring di ranjang. Mata Hendrawan terbelalak saat melihat Riko. Tubuh putranya yang mungil dipenuhi luka lebam. Wajahnya pucat, dengan mata yang sedikit bengkak dan bibir pecah. Di lengannya ada bekas memar ungu yang jelas terlihat. Luka-luka di seluruh tubuhnya, dari kepala hingga kaki, begitu menyakitkan untuk dilihat. "Riko," suara Hendrawan tercekat di tenggorokan. Ia berjalan perlahan mendekati anaknya, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuh Riko tampak rapuh, seperti mainan yang rusak setelah terlalu sering dipukul-pukul. Air mata Hendrawan jatuh tanpa disadari, membasahi pipinya. Dokter menghampirinya, memberikan penjelasan medis tentang kondisi Riko. Banyak luka lebam di seluruh tubuhnya. Ini jelas bukan akibat kecelakaan biasa. Kami mencurigai adanya kekerasan fisik. Kekerasan fisik? Hendrawan menatap dokter dengan ketidakpercayaan. "Apa maksud Anda? Siapa yang akan melakukan ini pada Riko?" Saat itu, Pak Asep, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Hendrawan, datang menghampiri dengan wajah tegang. "Hendrawan, kita perlu bicara," katanya dengan suara rendah. Hendrawan, yang masih terpukul oleh kondisi Riko, menoleh perlahan. "Apa yang terjadi, Pak Asep? Tolong katakan," katanya, suaranya bergetar. Pak Asep menghela napas panjang. Wajahnya tampak penuh kesedihan dan ketidaknyamanan.
Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi Vina, istri Anda, dia telah menyakiti Riko. Hendrawan membeku. Apa? Ucapnya, hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dia yang memukul Riko? Hendrawan. Kami, tetangga-tetangga, sudah lama curiga ada sesuatu yang salah. Kami sering mendengar Riko menangis, terutama ketika Anda tidak di rumah. Vina, dia sering memarahinya, bahkan memukulnya. Saya sendiri menyaksikan beberapa kali, Pak Asep berkata dengan nada penuh penyesalan. Hendrawan merasa tubuhnya lemas, seakan semua energi diserap oleh lantai di bawahnya. Ia jatuh terduduk di kursi terdekat, tangannya bergetar. Tidak. Itu tidak mungkin. Vina, dia mencintai Riko. Pak Asep menunduk. Maafkan saya, Hendrawan. Saya tahu ini sulit. Tapi Vina telah mengaku di kantor polisi. Dia mengaku telah menyiksa Riko. Hendrawan merasa dunianya runtuh. Semua kenangan indah yang ia bangun bersama Vina seolah hancur dalam sekejap. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Wanita yang ia nikahi, yang ia percayai untuk menjadi ibu bagi anaknya, telah melakukan hal ini. Suara mesin monitor di samping tempat tidur Riko berdering pelan, menarik perhatian Hendrawan kembali ke putranya yang terbaring tak berdaya. Wajah polos Riko, yang seharusnya dipenuhi senyuman ceria, kini penuh luka dan penderitaan. Air mata Hendrawan mengalir deras. Hatinya hancur melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Maafkan ayah, nak. Bisiknya lirih di samping tempat tidur Riko. Hendrawan merasa bersalah. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ayah. Gagal melindungi anaknya dari bahaya yang begitu dekat dengan mereka. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur aduk di dalam dirinya. Ia kemudian berdiri dengan gemetar, mengumpulkan kekuatan untuk berkata pada Pak Asep, "Saya akan ke kantor polisi. Saya harus melihat Vina dan mendengar sendiri apa yang sebenarnya terjadi." Dengan langkah berat, Hendrawan meninggalkan rumah sakit menuju kantor polisi. Hatinya dipenuhi dengan rasa marah dan kekecewaan yang tak terbendung. Bagaimana mungkin wanita yang ia cintai melakukan hal sekejam ini? Bagaimana mungkin Vina, yang dulu terlihat begitu tulus, kini menjadi sosok yang menghancurkan keluarganya? Malam itu udara dingin menyelimuti rumah kecil mereka. Suara angin berdesir halus di luar, sementara di dalam rumah, suasana terasa mencekam. Vina terbaring di ranjang, perutnya yang semakin membesar terasa berat. Parasan Jelaisa Menggentunya. Ngidam datang tanpa henti, kali ini bakso menjadi yang paling diinginkannya. Namun, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan warung bakso favorit mereka jauh di luar sana. Dengan ekspresi yang letih namun penuh tekad, Vina menoleh ke arah kamar Riko. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menghampiri pintu kamar anak tirinya itu. Ia mengetuk dengan keras, suaranya menggema di rumah yang sepi. Riko, bangun! Teriak Vina, suaranya penuh tekanan. Ibu mau bakso, sekarang juga. Riko yang sedang tertidur lelap, terbangun dengan kaget. Matanya setengah terbuka, tubuhnya masih lelah setelah hari yang panjang. Namun, ia tahu jika tidak segera bangun, kemarahan ibunya akan semakin membesar. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu kamar dan berdiri di depan Vina. "Iya, Bu," jawabnya lirih, suaranya masih berat oleh kantuk. "Cepat, beli bakso di warung biasa. Jangan lama-lama," perintah Vina dengan nada tajam, tatapannya penuh ketidaksabaran. Riko yang masih mengantuk berusaha menyiapkan diri secepat mungkin. Ia mengambil jaket tipis yang tergantung di kursi kamarnya dan meraih sepeda kecilnya yang sudah usang. Udara malam begitu dingin, menusuk kulitnya yang kurus. Namun, tanpa mengeluh, ia mulai mengayuh sepedanya menuju warung bakso yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka.
Waktu berlalu, dan Vina mulai kehilangan kesabaran. Duduk di ruang tamu dengan perut yang semakin terasa berat, pikirannya dipenuhi kemarahan. Kenapa lama sekali? Pikirnya dengan marah. Ia mulai merasakan emosinya mendidih, dan perasaan lapar yang tidak tertahankan membuat semuanya semakin buruk. Setiap detik yang berlalu bagaikan jarum tajam yang menusuk-nusuk kesabarannya. Setelah hampir 1 jam, akhirnya pintu rumah terbuka perlahan. Rico, yang wajahnya memerah oleh angin malam, muncul dengan bungkusan bakso di tangannya. "Ibu, ini baksonya," katanya dengan suara kecil, berharap sang ibu akan senang dengan apa yang dibawanya. Namun, Vina langsung berdiri, tatapannya penuh kemarahan yang membara. "Kenapa lama sekali, Rico?" teriaknya, wajahnya memerah. "Kamu pikir ibu bisa sabar menunggu selama ini?" Rico terkejut dan hanya bisa berdiri di tempat, tak tahu harus menjawab apa. Ia baru saja menempuh perjalanan panjang dalam udara malam yang dingin, namun itu tidak berarti apa-apa bagi Vina. "Ada antre di warung, Bu," jawabnya pelan, berusaha menjelaskan. Namun, penjelasan itu tak membuat Vina tenang. Sebaliknya, ia justru semakin marah. "Anter? Alasan saja kamu. Kamu ini males, ya? Sudah ibu minta tolong, malah kamu bikin ibu kesal," teriaknya sambil menyambar bungkusan bakso dari tangan Rico dengan kasar. Rico hanya bisa diam, tubuhnya mulai bergetar. Ia merasa takut, tidak tahu harus berbuat apa. Vina, yang kini terlihat lebih seperti sosok asing daripada seorang ibu, melempar bakso itu ke meja dengan kasar dan menghampiri Rico dengan langkah cepat. Dasar anak tidak tahu diuntung. Vina mulai memukul Rico dengan tangan kosong, menghantam lengan dan punggung anak itu. Pukulan demi pukulan mendarat dengan keras, disertai teriakan kemarahan yang semakin menjadi-jadi. "Maaf, Bu." "Maaf?" Rico menangis. Suaranya teredam oleh rasa sakit dan ketakutan yang menyelimutinya. Namun, permohonan maaf itu tak mengurangi amarah Vina. Dalam kondisi yang sudah lelah dan emosional, Vina meluapkan semua frustrasinya kepada Rico. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk bagi bocah kecil yang seharusnya sudah tidur tenang di kamarnya. Vina terus memukuli Rico hingga larut malam, tanpa belas kasihan. Tangis Rico menggema di rumah, namun tetangga tak mendengar karena suara angin yang kencang di luar sana. Rico hanya bisa menahan rasa sakit, berharap penderitaan itu segera berakhir. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Vina akhirnya melepaskan Rico. Ia berdiri terengah-engah, sementara Rico terpuruk di lantai, tubuhnya gemetar, memegangi lengan dan punggungnya yang penuh luka. Vina hanya menatapnya dengan dingin, tanpa perasaan bersalah sedikit pun. "Kamu memang anak yang tak berguna," gumamnya sebelum berjalan pergi, meninggalkan Rico yang masih terisak di lantai. Rico hanya bisa terdiam, menangis dalam heningnya. Tubuhnya terasa sakit, bukan hanya karena pukulan fisik yang diterimanya, tapi juga karena rasa perih di hatinya. Ibu yang ia harapkan menjadi pelindung, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Malam itu, Rico tidur dengan tubuh penuh luka dan hati yang tersayat. Ini bukan pertama kalinya Vina melakukan hal tersebut. Namun malam ini terasa jauh lebih menyakitkan. Suasana rumah yang seharusnya hangat, kini terasa dingin dan mencekam, seakan tak ada lagi tempat yang aman bagi bocah kecil itu. Hari itu, langit terlihat mendung sejak pagi, menandakan bahwa hujan mungkin akan segera turun. Di dalam rumah, suasana terasa semakin tegang. Vina, yang perutnya semakin membesar, bangun dengan perasaan tak sabar dan emosinya semakin mudah meledak. Hari demi hari, sikapnya terhadap Rico semakin buruk. Rico yang selalu berusaha patuh, semakin sering menjadi sasaran kemarahannya. Pagi itu, Vina memanggil Rico dengan suara keras. "Rico, cepat ke sini," teriaknya dari ruang tamu. Rico, yang sedang duduk di kamarnya, bergegas keluar dengan wajah cemas. "Iya, Bu. Tanyanya Pelen." "Pergi beli nasi ke warung?"
perintah Vina dengan nada yang tajam. "Beli 1 porsi saja. Cepat." Rico menunduk, mengangguk tanpa berani membantah. Dengan cepat ia mengambil uang yang diberikan Vina dan bergegas keluar rumah untuk menuju warung nasi di ujung jalan. Ia tahu, jika ia terlambat atau terlalu lama, Vina pasti akan marah lagi. Sesampainya di warung, Rico memesan 1 porsi nasi seperti yang diperintahkan. Setelah selesai, ia langsung pulang ke rumah, berharap kali ini Vina tidak marah. Namun, begitu sampai di rumah, seperti biasa, Vina mengambil nasi itu tanpa sepatah kata pun. Vina duduk di meja makan, menikmati nasinya dengan lahap, tanpa memedulikan Rico yang berdiri di sudut ruangan. Perut Rico keroncongan, tapi ia tak berani meminta. Ia hanya bisa menatap dengan perut yang lapar, berharap Vina akan membagikan sedikit nasi untuknya. Namun, waktu berlalu dan Vina tetap makan sendirian. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, apalagi perhatian kepada Rico. Anak itu hanya bisa menelan air liurnya, berusaha mengabaikan rasa laparnya. Saat sore tiba, perut Rico semakin tak tertahankan. Lapar yang terus menghantuinya membuatnya merasa lemah. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, ia menghampiri Vina yang sedang duduk santai di sofa. "Bolehkah Rico makan?" "Rico lapar sekali," kata Rico dengan suara lembut, berharap Vina akan sedikit berbelas kasihan. Namun, Vina menatap Rico dengan pandangan penuh kebencian. "Makan? Kamu pikir ibu ini pelayan kamu?" bentaknya dengan kasar. Rico terperanjat, langkahnya mundur selangkah. Tidak, Bu. Rico hanya lapar," ucapnya. Suaranya mulai gemetar. Vina bangkit dari sofa dengan cepat, wajahnya penuh amarah. "Kamu ini anak tak berguna. Cuma tahu minta makan terus. Kerja apa kamu di rumah ini?" Tiba-tiba, Vina menampar wajah Rico dengan keras. Membuat boka itu terwayang ke belakang. Tamparan itu membuat mata Rico berair. Tapi ia tetap menahan tangisnya. Ia tahu, jika menangis, Vina hanya akan semakin marah. Tubuhnya sudah terbiasa menerima kekerasan. Namun kali ini rasa laparnya terasa jauh lebih menyiksa. Vina terus memarahi Rico tanpa henti. Tangannya yang dingin kembali memukul dan mencubit tubuh anak itu. "Kamu memang anak tak tahu diuntung," teriaknya, amarahnya tak tertahankan. Rico hanya bisa menunduk, menahan sakit di tubuhnya dan di hatinya. Setelah puas meluapkan kemarahan, Vina kembali duduk dengan napas terengah-engah. Rico, yang tak tahan lagi dengan rasa laparnya, memutuskan untuk keluar rumah. Ia tahu, Vina tak akan memberinya makan. Dengan langkah gontai, ia keluar dari rumah dan menuju ke rumah Pak Asep, tetangga yang selama ini selalu ramah kepadanya. Sesampainya di sana, Pak Asep yang sedang duduk di teras kaget melihat kondisi Rico. Bocah kecil itu tampak lemah, dengan wajah pucat dan tubuh yang mulai kurus. "Rico, ada apa, Nak? Kenapa kamu di sini?" tanya Pak Asep dengan suara lembut. Rico menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Rico lapar, Pak." Ibu tidak memberi makan Rico. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak Asep terdiam sejenak, merasa hatinya tersayat mendengar pengakuan itu. Ia segera mengajak Rico masuk ke rumahnya dan memberinya makan. Rico makan dengan lahap, seakan-akan ia sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan. Sambil makan, Rico mulai bercerita tentang apa yang terjadi di rumah. Tentang bagaimana Vina sering marah, memukul, dan tidak pernah memberinya makan. Pak Asep mendengarkan dengan serius, wajahnya penuh keprihatinan. "Ini tidak bisa dibiarkan, Rico. Pak Asep akan mencari cara untuk menolongmu," katanya dengan nada tegas. Setelah selesai makan, Rico mengucapkan terima kasih dan pamit pulang. Namun, ketika ia sampai di rumah, bencana lain menunggunya.
Vina sudah menunggunya di depan pintu dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu makan di rumah orang, ya? Dasar anak tak tahu malu," teriaknya. Rico kaget dan hanya bisa diam. Tubuhnya mulai gemetar, tahu bahwa Vina akan meledak lagi. "Beraninya kamu makan di luar tanpa izin ibu." Vina melangkah cepat ke arah Rico, lalu dengan penuh amarah, ia menarik kerah baju anak itu. "Kamu mau buat ibu malu? Hah?" Tanpa berpikir panjang, Vina menyeret Rico keluar rumah. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, membasahi tanah dan menciptakan genangan air. Namun, Vina tak peduli. Dengan penuh kebencian, ia mendorong Rico keluar dari pintu dan membanting pintu rumah dengan keras, mengunci anak itu di luar. "Tidur di luar sana. Biar kamu tahu rasanya," teriak Vina dari balik pintu. Rico berdiri di bawah guyuran hujan, tubuhnya menggigil kedinginan. Pakaian tipisnya segera basah kuyup, membuat tubuh kecilnya semakin lemah. Air hujan bercampur dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain merapatkan tubuhnya ke dinding rumah, mencoba mencari sedikit kehangatan dari hawa dingin yang menusuk. Suara hujan yang deras seakan menenggelamkan isak tangis Rico, membuat malam itu terasa lebih sunyi dan menakutkan. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada pelukan hangat seorang ibu yang seharusnya melindungi. Di bawah langit yang gelap dan dingin, Rico merasa sangat sendirian. Di dalam rumah, Vina hanya mendengus puas. Ia tak peduli pada anak tirinya yang kini menggigil kedinginan di luar. Baginya, rasa marahnya telah terlampiaskan. Namun, di luar, setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti jarum yang menusuk tubuh Rico, membawa kesedihan yang tak terucapkan. Page itu, langit yang semula kelabu mulai terbuka. Naman hawa dinjin masih tersisa dari hujan lebat semalam. Beberapa warga kampung mulai keluar dari rumah, menjalankan rutinitas pagi seperti biasa. Namun, pemandangan yang mereka temukan di depan rumah Hendrawan membuat mereka terkejut dan tak tega. Di pojokan rumah yang dingin dan basah, terlihat tubuh kecil Rico yang terbaring lemah di tanah. Pakaiannya yang tipis tampak penuh dengan lumpur dan basah kuyup. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru, dan wajahnya pucat pasi. Ada bekas lebam di pipinya, lengan dan kaki kurusnya menunjukkan luka-luka yang memar. Matanya tertutup. Napasnya terengah-engah seakan setiap tarikan udara adalah perjuangan berat bagi anak itu. Beberapa tetangga yang pertama kali menemukannya segera berlari mendekat. "Ya Allah, Rico!" teriak seorang ibu dengan suara panik. "Anak ini kedinginan. Cepat, tolong ambilkan selimut." Pak Asep yang mendengar keributan dari luar rumah segera keluar. Wajahnya berubah pucat begitu melihat kondisi Rico. "Astagfirullah, kenapa bisa begini?" Ia langsung menghampiri tubuh kecil Rico, mencoba meraba nadi di pergelangan tangannya. Denyutnya sangat lemah. Beberapa warga lain pun berkumpul, namun tak satu pun dari mereka yang sanggup menahan air mata. "Kasihan sekali, Nak. Di mana ibunya? Kenapa sampai dibiarkan begini?" Seorang ibu berkata sambil menutupi mulutnya, seakan tak percaya apa yang dilihatnya. Pak Asep bergegas mengambil selimut dari rumahnya dan menutupi tubuh Rico yang kedinginan. Ia segera mengangkat tubuh bocah itu dengan hati-hati. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Kalau tidak, aku takut dia tidak akan bertahan," ucap Pak Asep. Suaranya bergetar antara marah dan prihatin. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Asep bersama beberapa warga membawa Rico ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang perjalanan, Rico hanya mengeluarkan suara napas yang tersengal-sengal, tubuhnya begitu lemah. Pak Asep berkali-kali berdoa, berharap anak ini bisa selamat dari kondisi mengenaskan yang menimpanya. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera membawa Rico ke ruang perawatan darurat. Dokter yang bertugas tampak serius memeriksa kondisinya. Anak ini mengalami hipotermia dan dehidrasi parah.
Banyak luka lebam di tubuhnya, kata dokter dengan nada cemas. Pak Asep menatap dokter dengan wajah khawatir. Dok, apakah dia akan baik-baik saja? Tanyanya dengan suara rendah, seakan takut mendengar jawabannya. Semoga kita tidak terlambat, jawab dokter singkat sebelum kembali fokus menangani Riko. Di luar ruang perawatan, Pak Asep terduduk lemas. Hatinya dipenuhi kecemasan dan rasa bersalah. Ia sudah curiga sejak lama bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah Hendrawan, tetapi ia tidak pernah menyangka akan seburuk ini. Riko, anak kecil yang seharusnya hidup bahagia dengan ibu tirinya, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Tak lama setelah Riko dibawa ke rumah sakit, beberapa warga yang masih berkumpul di sekitar rumah Hendrawan mulai melontarkan pertanyaan. Di mana Vina? Bagaimana mungkin seorang ibu bisa membiarkan anaknya seperti itu? Namun, jawaban segera datang ketika suara sirene polisi terdengar mendekat. Beberapa petugas polisi turun dari mobil patroli dan langsung mengetuk pintu rumah Hendrawan. Vina yang tengah duduk di ruang tamu membuka pintu dengan wajah masam, tak menduga kedatangan para aparat itu. "Anda Vina?" tanya seorang polisi. "Ayah, saya." "Ada apa?" jawab Vina, suaranya dingin dan penuh ketidaksabaran. "Saudari Vina, kami mendapat laporan bahwa Anda telah melakukan penganiayaan terhadap anak tiri Anda, Riko. Kami mohon Anda ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan." Vina langsung terdiam, wajahnya seketika pucat. Ia tak pernah menyangka bahwa tindakannya terhadap Riko akan berujung seperti ini. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa memandang dengan tatapan penuh kemarahan dan kebencian. Pak Asep yang baru kembali dari rumah sakit segera menjadi saksi utama atas kekejaman Vina. "Saya yang akan bersaksi, Pak. Saya sudah lama tahu bahwa Riko sering diperlakukan tidak manusiawi di rumah ini. Saya tidak bisa tinggal diam lagi." Petugas polisi langsung menggiring Vina masuk ke dalam mobil. Vina hanya bisa menunduk. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Di dalam hatinya, mungkin ada penyesalan yang mulai tumbuh. Tapi semuanya sudah terlambat. Para tetangga yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. "Kasihan Riko, anak itu tidak pantas diperlakukan seperti ini," gumam seorang ibu sambil menghapus air matanya. "Semoga dia selamat di rumah sakit." Di rumah sakit, kondisi Riko masih kritis. Tubuh kecilnya dipenuhi dengan berbagai alat bantu medis, berjuang antara hidup dan mati. Pak Asep tak henti-hentinya berdoa, berharap anak malang itu bisa pulih dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari segala kekerasan yang selama ini ia alami. Di balik setiap luka lebam di tubuhnya, tersimpan kisah pilu seorang anak yang hanya menginginkan kasih sayang, tetapi malah menerima kekerasan yang tak berperasaan. Warga kampung, yang biasanya damai dan penuh kehangatan, tak lagi sama setelah tragedi pagi itu. Mereka menyaksikan langsung bagaimana kejamnya dunia yang seharusnya penuh cinta bagi seorang anak. Kabar tentang kondisi Riko pun menyebar dengan cepat di lingkungan tersebut, dan warga lainnya mulai berdatangan ke rumah sakit untuk melihat bagaimana nasib bocah kecil yang malang itu. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang ibu tiri bisa tega melakukan hal sekejam itu kepada anak yang tak berdaya. Sementara itu, di kantor polisi, Vina hanya bisa terduduk lemas di ruang interogasi. Bayangan perbuatannya mulai menghantui pikirannya, tetapi sudah terlambat. Hendrawan melangkah berat memasuki kantor polisi. Suasana hatinya sudah hancur sejak kabar tentang apa yang terjadi pada Riko sampai di telinganya. Amarah dan kekecewaan memenuhi dadanya. Di pikirannya, hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana mungkin wanita yang ia percaya untuk menjadi ibu bagi Riko justru tega melakukan kekejaman seperti itu? Ia dipandu menuju sel tahanan tempat Vina ditahan. Sepanjang jalan, tangannya mengepal erat, berusaha menahan gejolak emosinya. Begitu sampai di depan sel, Hendrawan berhenti sejenak. Di dalam, ia melihat Vina duduk terdiam di sudut ruangan, wajahnya tampak lelah dan kusut.
Mata Vina yang sembab mengangkat sedikit saat Hendrawan muncul, lalu ia langsung bangkit, mendekat ke jeruji sel. Hendra. Aku. Suaranya serak, dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Vina mencoba meraih tangan Hendrawan dari balik jeruji, namun ia hanya menatap dingin. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada empati. Yang ada hanya kekecewaan yang dalam, lebih dalam daripada kata-kata yang bisa diungkapkan. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, Vina? Suara Hendrawan berat dan penuh luka. Ia menatap wanita di depannya dengan pandangan yang tajam, seakan ingin melihat ke dalam hatinya yang gelap. Riko adalah segalanya bagiku. Dan kamu menghancurkan hidupnya. Kamu menghancurkan keluargaku. Vina mulai menangis, air matanya mengalir deras di pipinya. Aku minta maaf. Hendra, aku tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Aku hanya sedang tertekan. Aku tidak bermaksud melukainya. Aku menyesal. Tolong, maafkan aku. Tapi kata-kata itu bagai angin lalu bagi Hendrawan. Permintaan maaf yang dulu mungkin bisa ia dengarkan kini tak ada artinya lagi. Maaf? Kamu pikir semua bisa diselesaikan dengan kata maaf? Suaranya bergetar, penuh amarah yang selama ini ia pendam. Lihat apa yang sudah kamu lakukan pada Riko. Dia hampir mati karena kamu. Karena kelalaianmu, karena kekejamanmu. Vina terisak lebih keras. Aku hanya ingin. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku salah. Sangat salah, aku tahu itu. Ia bersujud, meraih bagian bawah jeruji, memohon di kaki Hendrawan, berharap ada setitik belas kasihan di sana. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah, aku akan menjadi ibu yang baik, aku berjanji, Hendra. Namun, Hendrawan menatapnya tanpa emosi. Kesempatan kedua? Hendrawan tertawa pahit. Matanya berkaca-kaca tapi bukan karena iba, melainkan karena kekecewaan yang tak bisa ia tahan. Riko tidak mendapat kesempatan kedua untuk tidak menderita di tanganmu. Setiap luka di tubuhnya, setiap tangisan yang dia keluarkan, itu semua tidak bisa dihapus begitu saja. Vina hanya menangis lebih keras. Namun Hendrawan tak bergeming. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melepaskan diri dari pemandangan memilukan di depannya. Hendrawan membalikkan badan, hendak pergi, namun Vina memanggilnya lagi. Hendra, kumahan. Hendrawan berhenti sejenak, namun ia tak berbalik. Aku sudah memutuskan. Tidak ada lagi yang tersisa di antara kita, Vina. Wanita bisa dicari lagi, tapi anakku, Riko, dia tak bisa diganti. Kamu bukan seorang ibu, dan kamu tidak pantas mendapatkannya. Tanpa menunggu jawaban, Hendrawan berjalan pergi, meninggalkan Vina yang masih terisak di lantai dingin sel tahanan. Setiap langkahnya seolah membawa beban dunia di pundaknya. Namun ia tahu, inilah keputusan yang harus diambil. Hatinya hancur, tetapi demi Riko, ia harus kuat. Setelah kepergian Hendrawan, Vina terpuruk dalam kehampaan yang tak berujung. Di balik jeruji sel, waktu terasa berhenti. Hari-hari berlalu tanpa arti, dengan tangisan dan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Setiap malam, ia terbangun dengan bayangan wajah Riko, tubuh kecilnya yang lebam, dan amarah Hendrawan yang menghantuinya. Vina mencoba berdoa, berharap Tuhan akan memberinya sedikit kedamaian, tapi penyesalan yang begitu mendalam mengurungnya. Ia tahu, tidak ada kata atau perbuatan yang bisa memperbaiki apa yang sudah ia lakukan. Setiap tetes air mata yang ia keluarkan hanya mengingatkannya pada kegagalannya. Sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai manusia. Kemudian, suatu malam yang sunyi, rasa sakit menyerangnya. Perutnya mulai berkontraksi, dan Vina tahu apa yang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia memegang perutnya yang besar,
merasakan sesuatu yang tak beres. Jeritan rasa sakit membuat tubuhnya terbungkuk, dan ia jatuh di lantai sel, menggigit bibirnya untuk menahan erangan yang semakin kuat. Dalam kesakitan yang luar biasa, Vina merasakan janinnya luruh. Rasa nyeri fisik seolah menyatu dengan penderitaan mental yang ia rasakan selama ini. Saat itulah, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Vina menyadari bahwa Allah telah mengambil kepercayaannya. Ia telah gagal, tidak hanya sebagai ibu bagi Rico, tetapi juga bagi anak yang belum sempat lahir. Ia merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Hendrawan mendengar kabar tentang keguguran Vina beberapa hari kemudian. Meski hatinya masih dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan, ia merasa perlu melihat wanita yang pernah ia cintai, meski hanya untuk memastikan bahwa ia tak perlu lagi terikat dengan masa lalu. Ia datang ke sel Vina, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih tenang, namun tetap tak berbelas kasih. Ketika Vina melihat Hendrawan datang, ia langsung bersujud di lantai. "Hendra, aku mohon, aku tahu aku salah, aku menyesal. Kumohon, ampunilah aku." Hendrawan diam sejenak, menatap Vina yang tampak semakin lemah. Tidak ada lagi cinta di hatinya, hanya sisa-sisa kekecewaan yang membekas. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya dan meletakkannya di atas meja. "Ini surat cerai. Aku sudah menyiapkannya. Aku tidak bisa lagi bersama kamu. Wanita bisa dicari lagi, Vina, tapi anakku, Rico, takkan pernah bisa digantikan. Selamat tinggal." Tanpa menunggu jawaban, Hendrawan berbalik dan pergi, meninggalkan Vina sendirian di selnya, tersungkur dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia hapuskan.